Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Baik, pada pertemuan kedua ini saya akan mencoba memaparkan materi fisiologi hormonal reproduksi ternak jantan. Di minggu lalu mungkin adik-adik sudah dijelaskan oleh Bapak Dr. Hewan Agung tentang siapa saja dosen yang akan mengajar di mata kuliah teknologi reproduksi ini, yaitu ada Bapak Dr. Hewan Agung, ada saya sendiri, dan Bapak Jamal. Di sini kita akan bertemu sebanyak 4 kali pertemuan, di mana di minggu kedua ini saya akan memaparkan fisiologi hormonal reproduksi ternak jantan, kemudian di minggu ketiga fisiologi hormonal reproduksi ternak betina, kemudian lanjut di minggu ke-12 superovulasi dan minggu ke-13 fertilisasi vivo dan in vitro. Jadi jumlahnya semua ada 4 pertemuan. Di semester lalu di mata kuliah reproduksi ternak mungkin adik-adik sudah mempelajari terkait organ reproduksi ternak jantan maupun betina. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang kelanjutan dari ilmu tersebut, yaitu hormonal reproduksi ternak jantan maupun betina. Nah, apa sih manfaatnya mempelajari hormonal? Nah, jadi di sini adik-adik dapat mengetahui pentingnya mekanisme atau cara kerja hormonal tersebut untuk dapat mempelajari bagaimana ternak tersebut estrus, pubertas, bunting, dan partus. Sebelumnya masuk pada slide kedua, di sini terdapat organ atau kelenjar hipotalamus, di mana di kelenjar hipotalamus ini dia akan mendapatkan rangsangan, di mana rangsangan itu dapat berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, atau perabaan. Kemudian dia akan memberikan informasi ke hipotalamus. Apa sih hipotalamus itu? Jadi hipotalamus merupakan bagian kecil otak yang menerima input secara langsung maupun tidak langsung dari semua bagian otak. Hipotalamus ini berada tepat di bawah otak besar dengan ukuran seperti biji kenari. Nah, hipotalamus ini dikategorikan merupakan sebuah pemimpin umum semua sistem hormon. Dikatakan pemimpin karena di sini dia menerima perintah dan kendali, di mana perintah dan kendali ini kemudian atau informasi disampaikan ke seluruh tubuh dengan bantuan kelenjar hipofisis. Jadi hipofisis ini merupakan pembantu dari kelenjar hipotalamus. Adapun fungsi dari hipotalamus ini yang pertama itu menjaga kemantapan suhu tubuh, kemudian mengendalikan tekanan darah, memastikan keseimbangan cairan, dan mengatur pola tidur. Nah, ini dia merupakan susunan secara pusat dari organ dari hormon ternak jantan. Sebelumnya saya lupa jelaskan bahwa hormon itu merupakan sebuah zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar tertentu yang disalurkan melalui sebuah cairan atau darah. Nah, jadi dari hipotalamus ini nantinya dia akan mensekresikan ke GnRH. GnRH adalah gonadotropin releasing hormone. Kemudian dia akan mensekresikan lagi ke hipofisis. Nah, hipofisis ini merupakan kelenjar endokrin kecil yang terletak di bawah rongga otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Jadi hipotalamus dan hipofisis memiliki hubungan yang sangat dekat,
dan dihubungkan oleh sebuah tangkai kecil yang disebut dengan infundibulum yang mengandung serat syaraf dan pembuluh darah. Hipofisis ini sendiri memiliki dua lobus, di mana secara anatomis berbeda, yang terbagi menjadi dua hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis posterior disebut dengan neurohipofisis dan hipofisis anterior disebut dengan adenohipofisis. Nah, ini dia hipofisis anterior atau adenohipofisis, di mana nantinya dia akan menstimul atau mengaktifkan dua hormon, yaitu FSH, follicle stimulating hormone, dan LH, luteinizing hormone, atau ICSH, interstitial cell stimulating hormone. Jadi hormon LH ini akan berperan pada ternak betina dan atau ICSH ini akan berperan pada ternak jantan. Dan nantinya dia akan menstimulus ke sel-sel testis. Di sini FSH akan menghasilkan atau menstimulus sel-sel Sertoli di dalam tubuh seminiferi, dan ICSH di dalam sel-sel testis akan menstimulus sel-sel Leydig atau sel-sel interstisial, di mana dia nantinya akan memproduksi testosteron, dan di sel-sel Sertoli ini akan dia memproduksi spermatogenetik atau sperma. Nah, ini dia tadi hipotalamus. Jadi hipotalamus ini dan hipofisis memiliki kaitan hubungan kerjasama, di mana hipofisis ini ketika ada yang terjadi di dalam organ ataukah hormon yang ada di dalam seluruh tubuh ternak, dia akan memberikan informasi kepada hipotalamus, dan nantinya setelah hipotalamus ini memutuskan, kemudian keputusan itu akan disampaikan ke hipofisis, dan hipofisis ini akan menyampaikan keputusan hipotalamus ke organ atau hormon yang berada di seluruh tubuh. Ini dia ada gambar kimiawi dari hormon follicle stimulating hormone, di mana dia merupakan hormon peptida yang mengandung asam dan protein. Nah, ini ada gambar FSH dan LH. Jadi dari hipotalamus dia akan mensekresikan ke GnRH, dari GnRH akan mensekresikan ke hipofisis atau adenohipofisis dan menghasilkan dua hormon, FSH dan LH. Jadi dari GnRH ini atau gonadotropin releasing hormone, yang dimana berfungsi sebagai hormon releasing, yaitu hormon yang bersifat mempengaruhi kelenjar lain untuk memproduksi hormon tertentu. Nah, ya GnRH ini dihasilkan di hipotalamus, tepatnya di median eminence dan ventromedial nucleus. Adapun fungsi dari gonadotropin releasing hormone atau GnRH ini adalah menstimulasi kelenjar anterior atau adenohipofisis dalam pelepasan FSH dan LH. Jadi mekanisme kerja gonadotropin releasing hormone ini berdasarkan feedback negatif daripada gonad atau testosteron nanti. Nah, masuk pada hormon LH atau luteinizing hormone. Jadi fungsi utamanya itu adalah dia berfungsi dalam proses luteinisasi, sehingga LH ini sangat penting dalam ovulasi ternak betina. LH pada organ betina dan ICSH pada ternak jantan, atau interstitial cell stimulating hormone. Nah, hormon ICSH ini diperlukan dalam mengaktifkan sel-sel Leydig untuk memproduksi hormon testosteron. Jadi dari hormon testosteron ini dia akan menghasilkan libido atau seks
hormon seks pada jantan. Kemudian hormon testosteron ini akan berfungsi dalam proses spermatogenesis atau perkembangan dari karakteristik ternak jantan. Kemudian FSH atau follicle stimulating hormone ini berfungsi dalam proses perkembangan folikel atau folliculogenesis, di mana pada ternak betina kemudian dia akan berfungsi dalam proses spermatogenesis pada ternak jantan. Mekanisme kerja FSH ini melibatkan hormon LH, di mana kedua hormon ini sangat berkaitan erat dan juga harus berstatus cukup di dalam tubuh ternak. Jadi jika ada yang kurang salah satunya, maka mekanisme kerja untuk menghasilkan spermatogenesis atau testosteron tidak akan terjadi. Jadi kedua hormon ini harus cukup. Nah, jadi jika tidak cukup, maka mungkin adik-adik pernah mendengar penyuntikan FSH atau penyuntikan hormon LH. Ya disitulah perannya. Tapi kita harus ketahui dulu apakah dia kekurangan hormon FSH ataukah dia kekurangan hormon LH. Nah, jadi di sini dari FSH ini dia akan sebenarnya FSH dan LH ini nantinya dia akan mengirim keaktifan ke dalam sel-sel testis. Jadi dalam testis ini dia akan menghasilkan sel Leydig untuk LH, dan FSH dia akan menghasilkan atau memproduksi sel Sertoli. Nah, jadi ini gambar dari siklus hormon reproduksi pada ternak jantan. Ini tadi yang saya jelaskan. Jadi CSH dan FSH nantinya dia akan mengirimkan keaktifannya ke dalam sel-sel testis, di mana nantinya testis ini akan memproduksi dari FSH dalam sel-sel testis dia akan memproduksi sel-sel Sertoli yang di dalam tubuh seminiferi, dan ICSH di dalam sel-sel testis dia akan mengirimkan atau memproduksi sel-sel Leydig. Nah, jadi untuk testis ini sendiri, jadi dia lokasinya dekat dengan ginjal melalui kanalis inguinalis di dalam skrotum. Jadi dia dekat dengan skrotum. Testis merupakan organ reproduksi primer jantan, sama dengan ovarium merupakan organ reproduksi primer untuk ternak betina. Nah, ini dia sama dengan gambar yang di atas, dimana nantinya setelah menghasilkan testosteron untuk LH atau ICSH pada ternak jantan dan menghasilkan sebuah seks sekunder untuk ternak jantan, dan FSH akan menghasilkan sperma dan memulai proses spermatogenesis. Nantinya testosteron ini nanti akan sangat mempengaruhi dalam proses spermatogenesis. Namun jika testosteron dalam jumlah yang besar atau banyak, nantinya dia akan mengirimkan umpan balik negatif ke kelenjar hipotalamus dan kelenjar hipofisis untuk memberikan informasi kepada FSH, hormon FSH dan LH untuk menghambat atau menghentikan stimulus ke dalam sel-sel testis. Jadi mungkin gambar ini sudah sering adik-adik lihat.
pada mata kuliah sebelumnya, reproduksi ternak, di sini terlihat testis, di mana testis ini dibungkus atau ditutupi tunika vaginalis, kemudian dibungkus kapsul putih yang mengkilat atau tunika albugenia yang banyak mengandung syaraf-syaraf dalam pembuluh darah yang terlihat berkelok-kelok. Jadi di bawah tunika albugenia ini terdapat parenkim yang menjelaskan fungsi testis. Testis pada sapi, ini testis pada sapi biasanya berukuran dengan panjang 10-13 cm dengan lebar 5-6,5 cm dan berat sekitar 300-400 gram. Jadi di dalam parenkim ini terdapat pipa-pipa kecil di dalamnya yang disebut dengan tubulus seminiferus dan tubulus seminiferi. Nah, ini merupakan organ yang sudah dilakukan pemotongan pada sapi. Jadi seperti ini bentuk dari testis sapi. Nah, ini yang tadi saya katakan, serabut syaraf dengan pembuluh darah yang berkelok-kelok. Kemudian testis ini dibungkus tunika vaginalis dan ditutupi dengan kapsul putih atau tunika albugenia. Kalau ini gambar daripada testis langsung, jadi ini dia. Ini yang disebut dengan tubulus seminiferus, di mana disinilah dihasilkan sel-sel Sertoli. Jadi di dalam sel-sel Sertoli itu dia memberikan nutrisi atau makan kepada sperma. Jadi dia memberi makan kepada sperma baru sebelum memulai proses spermatogenesis. Jadi sel-sel Sertoli itu merupakan tempat sperma tumbuh. Nah, nantinya di mana FSH atau follicle stimulating hormone akan memacu sel-sel Sertoli dalam menghasilkan androgen atau inhibin B. Nah, jadi fungsi dari sel-sel Sertoli itu sendiri nantinya dia menyediakan nutrisi bagi sperma untuk berkembang dan tumbuh sehingga dibentuk sebelum memulai proses spermatogenesis. Nah, itu dia. Kemudian LH atau luteinizing hormone atau ICSH, interstitial cell stimulating hormone, yang distimulus di dalam sel-sel testis, dia akan menghasilkan sel-sel Leydig yang terletak di luar tubuli seminiferi. Jadi sel-sel Leydig ini dia berada di sel di antara sel Sertoli. Jadi letaknya dia berada di antara sel Sertoli. Nah, fungsinya ini fungsi dari sel Leydig, dia memberikan respon FSH dengan mensekresikan atau memproduksi testosteron. Nah, dan sel Sertoli dia menghasilkan atau memberi makan kepada sperma untuk membentuk spermatozoa. Di dalam testis ini, sel-sel Leydig atas pengaruh ICSH nantinya dia menghasilkan hormon testosteron.
di mana hormon testosteron ini dia akan semakin bertambah sesuai dengan umur ternak, sesuai dengan berat ternak, dan sesuai dengan jumlah atau ukuran daripada testis dengan spesies ternak. Jadi seperti itu nantinya nanti akan saya lampirkan atau kalian juga bisa lihat satu video di mana saya akan menjelaskan dari awal hipotalamus sampai dengan feedback negatif kembali ke hipotalamus. Baik, jadi ini merupakan testis di mana dia dengan pewarnaan hematoksilin eosin pembesaran 4x10 di bawah mikroskop. Jadi di sini kita dapat melihat di mana sih tubulus seminiferus itu terletak. Jadi di sini ya, tubulus seminiferus berbentuk seperti ini. Dan ini jaringan ikat, kemudian pembuluh darah seperti ini. Kemudian ini pembesaran 10x10 di mana sangat terlihat jelas tubulus seminiferus, dan ini jaringan ikat dengan sel intersisial di mana yang menghasilkan sel-sel Leydig. Jadi tubulus seminiferus ini di mana tempat sel-sel Sertoli, dan ini sel intersisial di mana tempat sel-sel Leydig akan memproduksi testosteron nantinya. Jadi kemudian nantinya testosteron ini berfungsi dalam perkembangan ataupun pemeliharaan karakteristik seks sekunder atau libido ternak jantan, di mana nantinya testosteron ini berfungsi untuk sebagai pembentukan daripada rambut, kulit, atau pembesaran suara, pita suara, dan ke tekstur kulit dan ketebalannya juga, aktivitas keringat, kemudian pembentukan otot dan jumlah sel darah merah yang di dalam ternak jantan itu merupakan fungsi dari testosteron. Nah, kemudian setelah FSH dan LH menghasilkan atau memproduksi sel-sel Leydig dan sel-sel Torsoli, nantinya akan terjadilah spermatogenesis, di mana spermatogenesis ini akan terjadi beberapa tahap. Ini pernah saya gambarkan di dalam kelas kalian, mungkin kalian pernah dapat saya menjelaskan proses dari spermatogenesis ini, di mana dia akan tahapan pertama itu adalah spermatogonium, kemudian dilanjutkan spermatosit primer, kemudian dilanjutkan spermatosit sekunder, kemudian dilanjutkan spermatid muda, dan dilanjutkan spermatid matang, dan terbentuklah kepala badan dan ekor daripada sperma. Jadi baik, saya akan memperlihatkan kalian video yang sudah saya buat agar kalian lebih paham bagaimana mekanisme atau cara kerja dari hormonal testosteron, hormonal reproduksi ternak jantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Yohan Suryosini. Pada kesempatan kali ini akan mencoba menjelaskan kepada adik-adik sekalian tentang siklus hormon reproduksi ternak jantan.
Sebelumnya mungkin adik-adik sudah mempelajari terkait organ reproduksi ternak jantan. Nah, setelah itu kita akan beralih kepada hormon reproduksi ternak jantan. Untuk apa sih sebenarnya kita mempelajari hormonal ternak jantan? Ya, untuk mengetahui mekanisme atau cara kerja dari ternak jantan. Jadi, mengapa kita harus mengetahui fungsi dari pada pembelajaran hormon? Jadi kita dapat mengetahui mekanisme atau cara kerja dari hormon ternak jantan. Kita dapat mengetahui bagaimana ternak itu mulai birahi, kemudian pubertas, kemudian bunting dan patus. Jadi kita lanjut. Diawali dengan ternak tersebut menerima sebuah rangsangan. Nah, rangsangan itu dapat dikategorikan dari pada penglihatan, penciuman, pendengaran, ataupun perabaan. Nah, setelah ternak tersebut menerima rangsangan, maka masuk di hipotalamus atau otak, bagian dari otak pada ternak. Nah, di hipotalamus ini mensekresikan GnRH atau gonadotropin releasing hormone. Nah, kemudian GnRH akan lanjut ke hipofisa. Di hipofisa ini dia akan lanjut ke bagian adenohipofisis atau di adenohipofisis ini akan mensekresikan atau pelepasan kedua hormon, yaitu hormon FSH, follicle stimulating hormone, dan hormon LH atau luteinizing hormone. Nah, ada dua hormon di sini, LH dan ICSH. LH ini biasanya pada betina, luteinizing hormone, dan hormon yang berlaku pada jantan yaitu ICSH atau interstitial cell stimulating hormone. Nah, di kedua hormon ini akan lanjut pada organ testis. Nah, di organ testis ini hormon ini akan berperan. Kemudian FSH atau follicle stimulating hormone akan menghasilkan sel-sel Sertoli di dalam tubuli seminiferi. Nah, sel-sel Sertoli ini akan memberikan nutrisi kepada sperma dan di dalam tubuli seminiferi akan menghasilkan atau memproduksi spermatozoa. Nah, kemudian di hormon selanjutnya yaitu hormon ICSH pada jantan dalam testis akan menghasilkan sel-sel Leydig atau di luar tubuli seminiferi. Sel-sel Leydig ini atas bantuan LH atau ICSH akan menghasilkan dan memproduksi testosteron. Baik, jadi dari testosteron ini dia akan menghasilkan seks sekunder atau libido, di mana testosteron ini juga berpengaruh pada proses spermatogenesis. Nah, apabila jumlah kapasitas testosteron dalam tubuh ternak mengalami peningkatan, maka dia akan mengirimkan feedback negatif pada hipotalamus dan hipofisa atau adenohipofisis untuk mengatur atau menghambat atau menghentikan proses FSH dan LH. Nah, dan juga di sini pada sel-sel Sertoli dia akan menghasilkan inhibin B, di mana dia akan mengirim feedback negatif juga pada hipotalamus untuk dilanjutkan hipofisa atau adenohipofisis dan menghambat kerja FSH. Ya, seperti itu. Iya, baik adik-adik, itu tadi penjelasan saya. Langsung saya buatkan tadi untuk biar kalian lebih mengerti mekanisme kerja dari hormonal ternak jantan. Nah, sebelum mengakhiri pertemuan kita kali ini, jadi ini dia slide terakhir. Jadi adapun cara absensi saya di pertemuan kedua ini, saya ingin kalian menjawab pertanyaan ini. Jadi apakah manfaat menurut Anda mempelajari materi hormonal reproduksi ternak jantan? Jadi cara jawabnya itu di kolom diskusi aplikasi Smart Campus. Kemudian bagaimana saya mengetahui kalian hadir dan
mengikuti dari awal hingga akhir, jadi sekitar hampir kurang lebih 30-35 menit ini. Jadi bagi yang menjawab saya anggap hadir, dan bagi yang tidak menjawab saya anggap tidak hadir. Jadi saya berikan waktu 30 menit dari sekarang. Kalian bisa menjawab pertanyaan tersebut di kolom diskusi Smart Campus di pertemuan kedua pada materi atau mata kuliah teknologi reproduksi. Jadi cara menjawabnya itu nama kalian, kemudian jawaban Anda. Jadi secukupnya saja. Saya ingin mengetahui apakah kalian memahami penjelasan ini. Kemudian dan juga sebelumnya saya juga lupa sampaikan. Jadi dari ketiga 37 ya. 37 mahasiswa yang ada di kelas ini bagi menjadi 5. Jadi bagi menjadi 5 kelompok, kemudian dari satu kelompok itu harus memberikan pertanyaan terhadap materi hormonal reproduksi ternak jantan ini. Dan bisa kalian sampaikan pertanyaan tersebut di grup WhatsApp. Jadi nanti saya langsung jawab di grup WhatsApp saja. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan kalian semakin giat belajar terkait peternakan dan reproduksinya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.